Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Pada pertemuan ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu koordinat kartesius. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius, menentukan koordinat titik, dan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat 1. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bidang koordinat kartesius. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis merupakan letak garis pada bidang koordinat kartesius. Posisi garis pada bidang koordinat kartesius dapat dilihat berdasarkan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. 1. Garis yang sejajar dengan sumbu X. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Misalkan, di sini ada garis M1 yang sejajar dengan sumbu X. Kita lihat jarak dari garis M1 ini terhadap sumbu X. Jika kita lihat dari sebelah kiri, jaraknya ada 5 satuan terhadap sumbu X, dan dari sebelah kanan juga memiliki jarak 5 satuan. Artinya, garis M1 sejajar dengan sumbu X. Dan garis ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Kemudian ada garis M2 yang juga sejajar dengan sumbu X. Kita lihat jarak dari garis M2 terhadap sumbu X dari sebelah kiri memiliki jarak 2 satuan, dari sebelah kanan memiliki jarak 2 satuan. Artinya garis M2 sejajar dengan sumbu X. Dan garis M2 ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Garis M1 dan M2 merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Garis yang sejajar dengan sumbu X mempunyai koordinat Y yang konstan, artinya Y-nya tetap. 2. Garis yang sejajar dengan sumbu Y. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Misalkan ada garis N1 yang sejajar dengan sumbu Y. Jika kita lihat jarak dari garis N1 terhadap sumbu Y dari sebelah bawah memiliki jarak 4 satuan, dari sebelah atas memiliki jarak 4 satuan. Artinya garis N1 ini sejajar dengan sumbu Y. Dan garis ini tegak lurus terhadap sumbu X. Misalkan ada garis kedua, garis N2, yang juga sejajar dengan sumbu Y. Kita lihat jaraknya dari sebelah atas, jarak garis N2 terhadap sumbu Y ada 3 satuan, dari sebelah bawah juga 3 satuan. Artinya garis N2 sejajar dengan sumbu Y dan garis N2 tegak lurus terhadap sumbu X. Garis N1 dan N2 sejajar dengan sumbu Y. Garis ini memotong sumbu X secara tegak lurus. Garis yang sejajar dengan sumbu Y mempunyai nilai X yang konstan berapapun nilai Y-nya. Jadi, nilai X-nya yang tetap. 3. Garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar koordinat kartesius berikut. Misalkan ada garis K yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Kemudian ada garis L yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Jadi dia tidak tegak lurus
ataupun sejajar. Garis K dan L memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis ini tidak memiliki nilai X atau Y yang konstan. Contoh, gambarlah garis M melalui titik A negatif 4,3 tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Pertama, kita buat dulu koordinat kartesiusnya, kemudian kita tentukan letak titik A, yaitu negatif 4,3. Negatif 4 pada X dan 3 pada Y. 3-nya di sini, maka titik A di sini letaknya A negatif 4,3. Kemudian kita buat garis. Dari soal katanya garis itu tidak sejajar dengan sumbu X. Kalau sejajar artinya garisnya mendatar dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Kalau sejajar sumbu Y artinya tegak lurus. Maka kita buat garis yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y melalui titik A. Dan inilah dia garis M. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan koordinat kartesius. Contoh pertama, diketahui titik A negatif 1, negatif 2, B 3, negatif 2, dan C 1,4. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk. Pertama kita buat dulu koordinat kartesius. Kemudian kita tentukan letak titik A negatif 1, negatif 2. Negatif 1 pada X dan negatif 2 pada Y. Di sini letak titik A, kemudian titik B, 3, negatif 2, 3 pada X dan negatif 2 pada Y. Di sini letak titik B. Titik C, 1,4, artinya 1 pada X dan 4 pada Y. Di sini letak titik C. Kemudian kita hubungkan dari titik A ke titik B menjadi ruas garis. Kita hubungkan lagi dari titik B ke titik C dan dari titik A ke titik C. Sehingga dari sini dapat kita lihat gambar yang terbentuk adalah segitiga sama kaki. Contoh 2. Diketahui dalam koordinat kartesius terdapat titik K, L, M, dan N. Titik K negatif 2,1, M 5,4, dan N 0,4. Jika titik K, L, M, dan N dihubungkan, akan membentuk trapesium siku-siku. Maka koordinat titik L adalah, pertama kita buat koordinat kartesiusnya, kemudian kita tentukan titik K. Titik K negatif 2,1. Negatif 2 pada X dan 1 pada Y. Di sini letak titik K. Titik M 5,4. 5 pada X dan 4 pada Y. Di sini letak titik M. Titik N 0,4. 0 pada X dan 4 pada Y. Di sini letak titik N. Kemudian kita hubungkan dengan ruas garis dari titik K ke N dan dari titik N ke M. Kemudian untuk menentukan titik L, di sini sudah diberitahu pada soal yang diminta adalah trapesium siku-siku. Maka kita buat garis lurus dari titik K kemudian dari titik M sehingga membentuk sudut siku-siku. Dan perpotongan dari garis ini merupakan titik L. Dan koordinat titik L ini adalah 5,1. Jadi
titik L 5,1 sehingga membentuk trapesium siku-siku. Contoh 3. Diketahui koordinat titik P negatif 3,5, Q negatif 5,1, R negatif 3,3, dan S negatif 1,1. A. Jika keempat titik dihubungkan dengan ruas garis, maka bangun yang terbentuk adalah B. Luas bangun PQRS adalah titik-titik satuan. Jawab. Pertama kita buat koordinat kartesiusnya, kemudian kita tentukan letak titik P. Titik P negatif 3,5, negatif 3 pada X dan 5 pada Y. Di sini titik P. Kemudian titik Q negatif 5,1, negatif 5 pada X dan 1 pada Y. Di sini letak titik Q. Titik R negatif 3, negatif 3, negatif 3 pada X dan negatif 3 pada Y. Di sini letak titik R. Dan titik S negatif 1,1, negatif 1 pada X dan 1 pada Y. Di sini letak titik S. Kemudian kita hubungkan dari titik P ke titik Q, dari titik Q ke titik R, dari titik R ke S, dan dari titik S ke P. Sehingga dari sini dapat kita lihat bangun yang terbentuk adalah belah ketupat karena memiliki sisi yang sama panjang. Dan luas bangun yang diminta adalah luas belah ketupat. Dan rumus dari luas belah ketupat adalah L sama dengan D1 kali D2 per 2. Maka kita hitung dulu D1 atau diagonal pertama, yaitu dari Q ke S. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 satuan. Kemudian diagonal 2 atau D2 dari P ke R. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 satuan. Kita masukkan ke dalam rumus, D1-nya kita ganti dengan 4, D2-nya kita ganti dengan 8. Jadi sama dengan 4 dikali 8 per 2. 4 bisa kita bagi dengan 2, yaitu 2. Kemudian 2 ini kita kalikan dengan 8. 2 dikali 8 adalah 16. Jadi, luas bangun PQRS adalah 16 satuan. Berikut ada rumus dari bangun datar, rumus luas dan keliling untuk membantu kalian dalam menjawab soal latihan. Jika kalian sudah memahami materi ini, silakan kerjakan latihan berikut. Semoga berhasil dan cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.